penggunaan obat, maka kalau kita membaca banyak literatur, lebih banyak menggunakan istilah adherence. Karena adherence itu bersifat tadi ada kesadaran dari pasien dan juga akan lebih berkesinambungan begitu. Sehingga kalau kemudian kita compare ya, saya ambil dari salah satu literatur, di mana adherence itu sifatnya adalah patient center, jadi berpusat kepada pasien. Artinya pasien itu ada kesadaran dan dia tahu kenapa dia harus melakukan ini. Sementara kalau compliance itu sifatnya disuruh begitu. Jadi lebih kepada dokter atau mungkin apotekernya saja yang ibu harus menggunakan ini sekian kali sehari begitu. Tanpa pasien itu tahu kenapa sih saya harus minum ini 3 kali sehari atau mungkin boleh nggak digunakan sebelum atau sudah makan dan sebagainya. Kemudian pada adherence itu ada collaboration, ada suatu kerjasama antara pasien dengan pelayan kesehatan. Dalam hal ini adalah apoteker ya, kita bicarakan konteksnya sebagai apoteker. Sementara kalau compliance itu didominasi oleh pelayan kesehatannya itu. Jadi ya tadi apoteker hanya memberikan instruksi bla 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 begitu ya. Tapi pasiennya mungkin pokoknya ikut aja tanpa dia mengetahui kenapa dia harus menggunakan dengan cara seperti itu. Kemudian pada adherence itu ada informasi yang bertukar, exchange information. Sementara kalau compliance itu tadi cuma disuruh aja dikasih tahu, ibu harus menggunakan 3 kali sehari, 1 tablet, misalnya setelah makan dan sebagainya. Tanpa ada penjelasan mengapa harus seperti ini dan seperti itu. Sehingga pada adherence itu patient itu akan engage ya, akan dia paham gitu ya, dia akan sadar dan merasa memiliki gitu dengan obatnya, dia akan lebih memahami. Sementara pada compliance itu pasien sifatnya lebih pasif. Juga pada adherence ada diskusi dan juga ada negosiasi. Bagaimana ya kalau saya minumnya setelah makan atau sebelum makan boleh nggak dan sebagainya. Dijelasin begitu. Sementara pada compliance tadi lebih kepada pemaksaan semacam itu. Ya, jadi itulah kenapa istilah adherence ini lebih banyak dipakai di dalam kaitannya dengan medication. Beberapa contoh yang disebutkan sebagai medication non-adherence itu adalah misalnya ya harusnya menebus obat, dia nggak nebus ya. Kemudian harusnya dilanjutkan, dia nggak lanjutkan. Lupa minum obat, menggunakan obat lebih dari atau kurang dari yang diresepkan. Jadi nggak semata-mata sekedar tidak patuh ya, tidak patuh dan tidak minum saja. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya banyak hal-hal yang bisa termasuk sebagai non-adherence ya atau ketidaktaatan. Menggunakan obat, menghentikan obat sebelum waktunya, menggunakan obat pada waktu yang salah, menggunakan obat orang lain, menggunakan obat bersama makanan atau minuman atau obat lain yang seharusnya tidak digunakan bersama, menggunakan obat yang sudah ede, ya, menyimpan obat di tempat yang salah sehingga mungkin nanti efeknya bisa berubah karena mungkin stabilitasnya terpengaruhi dan menggunakan obat dengan alat yang secara tidak tepat, begitu ya. Itu adalah beberapa contoh yang digolongkan sebagai non-adherence. Nah, dan di Amerika aja gitu ya, itu ada satu, sudah agak lama sih memang, tetapi ini saya kira masih relevan bahwa di sana pasien juga tidak selalu menggunakan resep, ya, tidak selalu menggunakan obat yang diresepkan. Katakanlah dari 100, ya sebentar, ya dari 100 yang diresepkan, maka mungkin yang ditebus gitu hanya 88%. Kemudian nanti dari yang ditebus itu mungkin hanya 76% yang diminum. Dan kemudian jika misalnya dia harus meneruskan, mungkin hanya 47% yang continue pengobatannya. Nah, itu di Amerika loh. Bagaimana dengan di Indonesia? Ya, mungkin kira-kira bisa sama, bisa enggak. Nah, jadi ini adalah gambaran bahwa di mana-mana memang sering terjadi, kadang-kadang pasien tidak adhere, ya, adhere terhadap pengobatan. Dan dampaknya apa kalau seperti ini? Tentunya akan bisa terjadi perburukan penyakit dan komplikasi yang semestinya tidak perlu terjadi. Bayangkan misalnya jika tadi ya pasien dengan infark miokard atau mungkin tadi terkait sama cardiovascular continuum tadi, banyak hal-hal yang harus dikontrol dengan pengobatan dan ketika obat tidak digunakan tentu akan bisa terjadi perburukan yang endingnya bisa sampai menyebabkan kematian. Kemudian pengurangan kemampuan fungsional dan kualitas hidup. Kalau di Amerika dilaporkan ada tambahan sampai $2.000 per tahun
untuk biaya obat dan kunjungan dokter karena tidak patuh tadi atau tidak taat sehingga terjadi komplikasi atau terjadi perburukan, akhirnya malahan menjadi tambahan obat lagi begitu ya, atau mungkin tambahan biaya ke dokter begitu. Ya. Kemudian juga peningkatan penggunaan sumber daya kesehatan yang lebih mahal karena terjadi komplikasi atau mungkin perburukan sehingga mungkin harus menggunakan obat yang lebih mahal dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Kemudian bisa terjadi perubahan terapi yang tidak perlu. Dan di sana juga atau di Amerika ini, kebetulan studinya, dapat menyebabkan perawatan di rumah sakit di mana hospital stay itu bisa menjadi diperlama 4,2 hari ketika pasien menjadi tidak patuh dengan pengobatan. Nah, kalau begitu kita perlu mengetahui nih, apa sih sebetulnya faktor-faktor yang bisa menentukan adherence ini. Jadi kalau saya ambilkan dari WHO, disebutkan ada 5 dimension of adherence. Pertama adalah social economy dimension. Yang kedua adalah healthcare system. Kemudian yang ketiga adalah condition related. Yang keempat adalah terapi related, dan yang kelima adalah patient related. Nanti kita akan coba bahas dan kita akan bisa lihat farmasis bisa main di mana nih, gitu ya. Apoteker bisa memberikan peranan di mana begitu. Nah, kita lihat dengan pertama adalah dimensi sosial ekonomi. Masyarakat Indonesia, saya kira Indonesia sendiri adalah negara yang sedang berkembang, sehingga secara ekonomi saya kira kita tahu semuanya mungkin tidak terlalu tinggi ya, sehingga masih banyak masyarakat kita yang banyak keterbatasan kemampuan membaca, rendahnya pengetahuan tentang kesehatan, kurangnya dukungan keluarga atau dukungan sosial ya akibat dampak ekonomi juga, apalagi sekarang dengan pandemi kita tahu semuanya mungkin banyak juga yang mengalami perburukan ekonomi ya. Kehidupan ekonomi yang tidak mapan itu nanti akhirnya apa? Membuat akses terhadap fasilitas kesehatan terbatas. Ya, memang walaupun sudah ada BPJS ya di Indonesia, tapi juga banyak juga loh yang tidak bisa membayar iuran BPJS dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya mau ditingkatkan ya. Nah, biaya kesehatan juga masih terasa mahal untuk sebagian kalangan dan tidak ada yang mendukung. Jadi ini adalah aspek dimensi sosial dan ekonomi yang nanti pasti ujungnya akan berkaitan dengan adherence terhadap pengobatan. Yang kedua adalah hubungan antara atau dimensi sistem pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan yang baik tentunya akan mendorong terjadinya tadi ya adherence terhadap medication. Tetapi ketika hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan atau penyedia jasa kesehatan yang tidak baik, ya, komunikasinya kurang, maka nanti akan terjadi tadi pasien tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sehingga pasien tidak paham dengan cara pengobatan dan tidak mengerti kenapa dia harus menggunakan obat tersebut. Itu yang nanti akan mengurangi juga atau mempengaruhi dari adherence pasien. Juga perbedaan keyakinan dari tenaga kesehatan dengan pasien terhadap penyakit, ya. Jadi ini juga bisa berpengaruh terhadap adherence tadi, ya. Kemudian kurangnya dorongan positif dari tenaga kesehatan. Dalam hal ini adalah kita memposisikan apoteker ya, bagaimana untuk memahamkan pada pasien ya bahwa ini penyakitnya memang harus diterapi dalam jangka panjang. Tetapi ketika tidak ada pemahaman seperti itu, maka pasien merasa berharap bahwa setelah minum obat ini langsung sembuh. Padahal dengan secara patofisiologinya nggak mungkin nih penyakitnya itu sembuh dalam waktu yang cepat begitu ya. Nah, kemudian ya belum ada sistem yang kuat untuk mengedukasi pasien dan tindak lanjutnya. Tentu kita harapkan di setiap tempat-tempat pelayanan kesehatan, terutama kalau di rumah sakit apotekernya, kemudian juga kalau di tempat komunitas juga, apoteker ini bisa membangun atau teman-teman kita semuanya bisa membangun suatu sistem yang kuat untuk bisa mengedukasi pasien serta tindak lanjutnya. Dan juga tadi ya kurangnya pengetahuan tentang pentingnya adherence dan juga intervensi yang efektif untuk meningkatkannya. Ya, tenaga kesehatan mungkin terlalu sibuk juga gitu ya, sehingga tidak memiliki atau tidak menyiapkan suatu sistem yang kuat untuk bisa berkomunikasi dengan pasien, terutama terkait dengan pengobatannya. Nah, inilah posisi dari apoteker yang harus kita kuatkan. Nah, kemudian dimensi berikutnya adalah condition related, jadi yang terkait dengan kondisi pasien.
Kondisi penyakit kronis kadang-kadang pasien sudah capek minum obat.